Baik, situasi Gaza pasca gencatan senjata yang terjadi di bulan lalu, tepatnya pada Januari 2025, itu sebenarnya membawa angin segar bagi pegiat dan aktor kemanusiaan secara khusus, secara umum juga bagi dunia kemanusiaan, khususnya untuk bagi negara-negara yang selama ini sudah berupaya untuk merealisasikan tujuan ini. Gencatan senjata ini juga sangat membawa dampak positif bagi bantuan kemanusiaan. Jadi pertukaran tahanan itu terjadi, bantuan kemanusiaan itu juga masuk. Situasi saat ini tidak terlepas dari ada keinginan masing-masing pihak, dan khususnya memang Israel yang menuntut lebih, ya, bahwa akan ada tahanan yang mestinya dilepaskan oleh Palestina, tapi itu tidak terjadi. Sementara Palestina juga menginginkan supaya kalau memang ingin ada gencatan senjata, maka gencatan senjata itu bisa dipermanenkan, bisa lebih lama. Karena ini berbicara tentang kemanusiaan. Beberapa poin kesepakatan yang mungkin sudah berseliweran di berbagai macam media sosial dan kita bisa baca. Tetapi masing-masing juga bahwa ada 1 atau 2 poin yang tidak dipenuhi. Nah, sehingga dinamika itulah yang sekarang menimbulkan akses lagi ada serangan yang terjadi pada hari ini. Dan serangan ini sebenarnya menurut hemat kami di pegiat kemanusiaan ini cukup berlebihan, karena tidak ada alasan untuk bisa melakukan serangan sporadis seperti ini itu hanya karena misalnya ada 1-2 poin yang belum terrealisasi. Karena ada beberapa kesepakatan itu sudah bisa membawa dampak yang cukup signifikan. Kalau kita sebelum berbicara masalah kemanusiaan, berbicara tentang upaya-upaya politik, supaya upaya politik itu juga tetap diperlukan untuk bisa menghentikan korban jiwa, memberikan kesempatan kepada korban atau pengungsi penduduk yang terluka. Upaya rehabilitasi dan rekonstruksi Gaza, di mana rencananya akan dihadiri oleh 100 negara, yang beritanya juga sudah keluar. Ini memang di luar prediksi Israel sebelumnya, karena ya tentu tidak akan menyertakan Israel, karena yang akan membangun Gaza sepenuhnya itu adalah tidak terkait dengan pihak-pihak yang selama ini berlawanan atau dengan Palestina. Karena kita tahu bahwa negara yang melakukan intervensi atau okupasi seperti Israel itu sebenarnya juga tidak dirugikan, bahkan mungkin diuntungkan dengan adanya proses kembali bangunan Gaza ini, karena nanti akan berhubungan dengan masalah supply, kemudian penyediaan material, proses pembangunan, pihak-pihak kontraktor, vendor dan sebagainya, dan itu kemudian nanti akan dibahas di konferensi itu. Nah, apakah ini juga bisa menjadi salah satu konsen daripada Israel sehingga kemudian menjadikan itu sebagai salah satu alasan melakukan penyerangan kembali hari ini? Kita sebagai pegiat kemanusiaan mudah-mudahan tidak, sehingga situasi ini tidak kemudian berlarut-larut, sehingga proses bantuan kemanusiaan masih terus berlanjut. Karena ini adalah bulan Ramadan, belum lama juga masyarakat Palestina berada di tengah konflik internal, tapi juga Israel, karena banyak penduduknya yang merasa tidak nyaman dan bahkan terancam dengan konflik yang terus berlarut-larut ini. Gitu. Bantuan kemanusiaan kita tetap buka. Saya tahu bahwa ada jalur yang memang dibutuhkan oleh bantuan kemanusiaan dan negara dalam rangka untuk mensuplai semua kebutuhan pengungsi di dalam. Tapi ada juga proses sosial ekonomi yang memang harus mulai dihidupkan, baik itu di Palestina, apalagi di Israel. Nah, ini yang penting untuk kita bisa perhatikan.